Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat dan rahmatnya lah kita masih diberikan kesehatan hingga sampai saat ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Dirgantara, saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 250420236. Di sini saya ingin mempresentasikan dari tugas pendidikan agama Islam kelas 2C dengan judul Fenomena Doom Scrolling dan Kesehatan Psikis dalam Perspektif Islam. Nah, kita masuk ke slide yang kedua teman-teman, yaitu tentang latar belakang. Di era digital seperti sekarang, internet dan media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Hampir semua yang menggunakan media sosial untuk mencari informasi, berkomunikasi, maupun mengikuti perkembangan berita. Nah, kemudahan ini untuk memberikan banyak manfaat, namun juga banyak munculnya dampak negatif. Dengan salah satunya itu munculnya fenomena doom scrolling, yaitu kebiasaan melihat atau membaca berita negatif secara terus-menerus. Banyak orang tanpa sadar menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengikuti berita tentang bencana, kriminalitas, konflik, atau masalah lainnya. Kebiasaan tersebut dapat mempengaruhi kondisi psikologi seorang seperti menimbulkan rasa cemas, stres, dan takut. Oleh karena itu penting untuk memahami dampaknya serta cara mengatasi berdasarkan ajaran Islam. Oke, baik, masuk ke slide yang ketiga, yaitu pengertian doom scrolling. Doom scrolling berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu doom yang berarti malapetaka atau sesuatu yang buruk, dan scrolling yaitu berarti menggulir layar media pada digital. Jadi doom scrolling adalah kebiasaan seseorang dan dalam terus-menerus menggulir media sosial atau membaca berita negatif tanpa mampu menghentikannya. Biasanya seorang melakukan karena rasa ingin tahu terhadap perkembangan suatu peristiwa. Walaupun awalnya hanya ingin mencari informasi, lama-kelamaan menjadi kebiasaan ini dapat membuat seseorang untuk sulit menghentikannya. Kebiasaan menghabiskan banyak waktu di media sosial dan berdampak pada kesehatan mental. Oke, kita masuk ke slide yang keempat, yaitu tentang faktor penyebab doom scrolling. Ada beberapa faktor menyebabkan seseorang mengalami doom scrolling, yaitu pertama, perkembangan media sosial yang memungkinkan informasi tersebar sangat cepat. Nah, yang kedua, adanya rasa takut tertinggal informasi atau FOMO, sehingga seseorang merasa harus selalu mengetahui berita terbaru. Nah, yang ketiga, algoritma media sosial yang terus-menerus menampilkan berita serupa dengan apa yang sebelumnya kita lihat. Nah, yang keempat, penasaran terhadap sesuatu sehingga seseorang terus mencari informasi tambahan nih meskipun berita tersebut bersifat negatif. Nah, faktor-faktor tersebut akhirnya membuat seseorang sulit mengendalikan penggunaan media sosial. Nah, kita masuk ke slide yang kelima, dampak terhadap kesehatan psikis. Doom scrolling dapat memberikan berbagai dampak negatif nih terhadap kesehatan psikis. Dampak pertama yaitu meningkatkan kecemasan seseorang karena terus melihat berita dan menakutkan. Nah, yang kedua, timbul stres akibat terlalu banyak menerima informasi negatif. Nah, yang ketiga, gangguan tidur karena orang banyak melakukan doom scrolling sebelum tidur. Nah, selain itu kebiasaan ini juga dapat menyebabkan menurunnya konsentrasi, berkurangnya produktivitas, serta dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kelelahan emosional. Nah, karena itu penggunaan media sosial harus dibatasi agar tidak berdampak buruk terhadap kesehatan psikis. Nah, kita masuk ke slide yang keenam, yaitu perspektif Islam. Dalam Islam, penggunaan teknologi diperbolehkan selama digunakan untuk tujuan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6,
yang memerintahkan umat Islam untuk melakukan tabayun, yaitu memeriksa kebenaran suatu berita sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya. Nah, ayat ini sangat berkaitan dengan fenomena doom scrolling. Saat ini banyak informasi di media sosial yang belum tentu benar. Oleh karena itu, seseorang muslim harus bersikap selektif terhadap informasi yang diterima dan tidak mudah terpengaruh oleh berita yang dapat menimbulkan rasa takut ataupun kecemasan. Nah, Islam juga mengajarkan agar manusia menjaga ketenangan hati melalui ibadah seperti zikir, doa, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masuk ke slide yang ke-7, yaitu upaya mengatasi doom scrolling. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi doom scrolling. Yang pertama, membatasi waktu penggunaan media sosial setiap hari. Nah, yang kedua, itu memilih sumber informasi terpercaya dan menghindari berita yang tidak jelas kebenarannya. Nah, yang ketiga, menerapkan sikap tabayun sesuai dengan ajaran Islam sebelum mempercayai suatu informasi. Nah, yang keempat, memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa agar hati menjadi lebih tenang. Nah, yang kelima, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat seperti belajar, berolahraga, membaca buku, dan melakukan aktivitas sosial. Dengan cara tersebut, seseorang dapat mengurangi kebiasaan doom scrolling dan menjaga kesehatan psikisnya. Oke, masuk ke slide yang ke-8. Kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa doom scrolling merupakan kebiasaan mengonsumsi berita negatif secara berlebihan atau secara terus-menerus. Nah, yang dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan psikis, terhadap kecemasan, stres, gangguan tidur, dan menurunnya produktivitas dalam perspektif Islam. Umat Islam diajarkan untuk menggunakan media sosial secara bijaksana, melakukan tabayun terhadap setiap informasi, serta menjaga kesehatan jiwa dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus mampu memanfaatkan teknologi secara seimbang agar memberikan manfaat bagi kehidupan tanpa mengganggu kesehatan mental maupun spiritual. Oke, sekianlah dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.